Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kalisa Nasara dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi eh, proyek ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Nah, eh, presentasi yang akan saya bawakan di sini adalah tentang apa sih itu BPOM dan bagaimana suatu produk bisa mendaftarkan produknya ke BPOM dan bahkan mendapatkan sertifikasi BPOM. Mari kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, apa sih itu BPOM? BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetika, suplemen kesehatan, dan produk-produk lain yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. BPOM juga berfungsi sebagai penjaga gerbang yang memastikan semua produk kesehatan dan pangan aman, bermutu, dan bermanfaat sebelum dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Nah, di pojok atas ini adalah logo dari Badan POM. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas utama dari BPOM. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan. Yang kedua, melakukan pengujian dan sertifikasi produk. Yang ketiga, memberikan izin edar untuk obat, makanan, dan kosmetik. Lalu yang terakhir, melakukan pengawasan di pasaran untuk mencegah produk eh, berbahaya atau ilegal. Selanjutnya, nah di sini ada jenis produk yang diawasi BPOM. Yang pertama, obat kimia, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Lalu juga ada makanan olahan atau kemasan. Kemudian ada kosmetik, selanjutnya ada narkotika dan psikotropika, pengaturannya ini dikoordinatif. Lalu ada produk biologi seperti vaksin, serum, dan lain-lain. Lalu ada alat kesehatan tertentu. Kategorinya ini tertentu berkaitan dengan obat-obatan. Lanjut. Nah, di sini adalah alur pendaftaran produk ke BPOM. Ini adalah pembahasan inti yang akan saya presentasikan. Nah, yang pertama itu tuh ada perusahaan harus memiliki legalitas dan syarat dasar. Sebelum mendaftarkan produk, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat seperti adanya nomor induk berusaha, sertifikat izin produksi, lalu ada fasilitas produksi audit oleh BPOM atau instansi terkait, dan yang terakhir penanggung jawab teknis. Lalu kedua itu membuat akun di sistem registrasi BPOM. Perusahaan harus mendaftar melalui sistem online BPOM, misalnya itu e-registration BPOM, e-BPOM, atau Serol SS untuk pangan olahan. Lalu dalam sistem ini perusahaan harus mengisi data perusahaan, dokumen legalitas, dan data fasilitas produksi. Selanjutnya menyiapkan dokumen teknis produk. Dokumen yang diperlukan ini berbeda sesuai jenis produknya, tapi umumnya itu ada dokumen umum, dokumen keamanan, dan dokumen khusus. Lalu yang keempat ada pengajuan formulir pendaftaran produk. Perusahaan mengisi formulir di sistem BPOM, yaitu mengisi data produk, mengunggah dokumen, memiliki kategori pendaftaran, dan yang terakhir menyatakan komitmen terhadap regulasi. Selanjutnya yang kelima, pembayaran PNBP atau biaya pendaftaran. Nah, PNBP itu adalah penerima negara bukan pajak. Jadi BPOM menggunakan tarif PNBP ini untuk setiap jenis produknya, tapi berbeda biayanya. Nah, setelah membayar, baru BPOM memulai proses evaluasinya. Lanjut. Yang keenam ada proses evaluasi BPOM. Evaluasi ini dilakukan oleh tenaga ahli dari BPOM itu sendiri. BPOM itu menilai keamanan, mutu, manfaat, kebenaran klaim, kesesuaian label dan informasi gizi, lalu kepatuhan fasilitas produksi. Selanjutnya ada keputusan BPOM. Nah, jika semua syarat terpenuhi, BPOM akan mengeluarkan yang namanya Nomor Izin Edar atau NIE BPOM.
Nah, ini tuh menandakan produk resmi dan aman untuk diedarkan. Selanjutnya yang ke-8, produk boleh beredar di pasar. Nah, setelah mendapatkan NIE, produk ini tuh boleh dijual di toko, apotik, marketplace, dan lain-lain. Lalu perusahaan juga wajib menjaga mutunya dan keamanan produk. Dan yang terakhir itu post-market surveillance atau pengawasan setelah beredar. Nah, BPOM tetap harus memantau produk nih setelah produknya telah dipasarkan dan juga udah mendapatkan NIE. Seperti itu. Selanjutnya, nah bagaimana biaya PNBP untuk tiap jenis produk? Biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak untuk pendaftaran produk di BPOM sangat tergantung jenis produknya, seperti obat, kosmetik, suplemen, obat tradisional, dan lain sebagainya. Dan ini tuh sudah diatur dalam PP nomor 32 tahun 2017. Di sini saya juga sudah ada contoh biaya PNBP sesuai jenis produknya. Bisa kalian lihat dan cermati. Baik, selanjutnya. Nah, berapa lama proses untuk setiap kategori? Ini pasti banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang ingin mendaftarkan produknya ke BPOM. Di sini sudah ada tabel yang telah saya buat. Nah, kalau kosmetik ini tuh lamanya itu 1-4 minggu. Pangan olahan 1-3 bulan, suplemen kesehatan 3-6 bulan, obat tradisional juga sama 3-6 bulan, lalu obat modern yang lebih lama nih 6-24 bulan. Lalu ada alat kesehatan tertentu 1-3 bulan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses. Sudah pasti setiap suatu kejadian ada faktor yang dapat mempengaruhinya. Pertama ini ada faktor yang bisa lebih cepat, ada juga yang membuat prosesnya lebih lambat. Nah, faktor yang membuat proses lebih cepat ini, pertama tuh dokumen lengkap dari awal, terus formula juga sederhana, klaimnya tidak berlebihan, menggunakan jasa makon yang sudah berpengalaman, tidak ada revisi ulang, dan pabrik sudah tersertifikasi CPKB atau CPPOB atau CPOB. Lalu faktor yang membuat proses lambat tuh seperti data COA atau uji labnya tidak lengkap, formula mengandung bahan badelen, terus klaimnya terlalu dilebih-lebihkan atau terlalu berat, revisi berkali-kali, antrian evolusi tinggi, dan dokumen impor terlambat datang seperti CFS, LOA, dan GMP. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada contoh produk lokal yang telah terdaftar BPOM. Sebenarnya banyak produk lokal di Indonesia yang telah terdaftar BPOM, tapi saya cuma mengambil beberapa saja. Nah, yang kosmetik ini tuh di sini kalau kalian lihat itu tuh kosmetiknya ada Wardah. Nah, untuk skincare-nya tuh ada produk Harlet. Lalu yang kedua suplemen kesehatan atau obat tradisional. Di sini ada tolak angin yang sudah pasti sering banyak orang minum. Terus ada Holistic Care D3, ini tuh vitamin D3. Lalu juga yang ketiga ada obat herbal terstandar, yaitu jamu kunyit dan jamu beras kencur. Nah, BPOM sendiri tuh mengklaim bahwa minuman jamu ini tuh bisa diedarkan, dapat perizinan untuk diedarkan karena dari bahan pembuatannya sendiri ada bahan alami yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video ini bisa bermanfaat serta menginspirasi. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.